fankihu ma qabalakum minan nisa al-ayah. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqati labdi wal makna. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Al-hadis. Wallahu a'lamu bihaqiqatil abdi wal makna. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan penyuluh fungsional sekaligus koordinator penyuluh Ustaz Jalaluddin Bulkini SAG, dan juga teman penyuluh seperjuangan sekaligus beliau imam besar juga, karena kalau kurus bukan imam besar lagi, imam kecil. Insyaallah Ustaz Jainul Haqi SPDI, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan adik-adik calon yang akan menjalankan sunnah Rasul. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji kepada Dzatillahi Rabbi, yang mana Allah Rabbul Izzati tidak akan mengingkari terhadap janji bahwasannya akan memasukkan Neng sama AA ke surga, ke al-jannati selama masih taat dan bakti sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Qur'an, innallaha la yukhliful mi'ad. Salawat dan salamnya semoga tercurah dan terlimpahkan buat junjungan a'lam yang mana beliau telah sukses merubah zaman jahiliyah menjadi ilmiah. Yang dahulu adanya jinah dirubah dengan beliau adanya hukum nikah, yaitu tiada lain wastaknya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa sholawat beserta salam juga semoga tercurah dan terlimpahkan buat para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in dan tabi'atnya, dan juga semoga tercurahkan dan terlimpahkan juga kepada adik-adik calon yang mengamalkan sunnah Rasul. Semoga kita semua dapat syafaat dari beliau sehingga kita selamat di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tanpa banyak basa-basi mungkin insyaallah dalam rangka kesempatan ini KUA Kecamatan Babakan Madang dengan kasih sayangnya, kepeduliannya, kenapa ya dikumpulin, kunaon dikumpulkan, karena KUA atau pemerintah khususnya Kementerian Agama menginginkan nanti adik-adik setelah menikah dinyatakan sah itu menjadi keluarga yang langgeng, tidak sebentar gitu, seumur jagung. Nah makanya dengan ada penyuluhan begini, insya Allah nanti bakal ada ilmu-ilmu, mungkin nanti pematerinya dari saya, dari beliau, dan juga dari beliau. Supaya tidak memakan waktu yang banyak, mungkin saya awali begini. Jadi kalau misalnya, mohon maaf sebelumnya bahwa di sini saya mungkin pemateri, tapi walaupun pemateri bukan berarti saya ahli. Yang namanya rumah tangga itu, berkeluarga itu tidak ada istilah senior dan junior, nggak ada. Yang ada apa? Yang ada sama-sama belajar. Gitu. Ya, mungkin ini matrik atau misalnya sedikit ilmu dari saya. Makanya kalian mau menjalankan kehidupan berumah tangga, visi dan misi kalian tuh samain gitu. Harus mau ngapain nih kita nikah itu? Mau ngapain nikah itu, visinya harus sama. Makanya saya menghimbau nih, satuin visinya, diantaranya visi yang harus disamain antara perempuan dan laki-laki sebelum menikah. Satu, sama-sama
memperoleh kebahagiaan. Jadi porsinya harus sama nih. Perempuan bahagia, laki-laki bahagia. Jangan sampai begini. Laki-laki sebelum menikah kurus nih. Setelah menikah nambah gemuk. Perempuannya nambah kurus. Kenapa Neng? Tambah kurus. Ya, si A-nya gadang wae, main game wae. Itu harus sama-sama porsinya, nanti ada tanggung jawabnya, ada hak dan kewajiban nanti harus dijaga. Makanya dari sekarang nih harus kalian setelah menikah harus sama-sama merasakan kebahagiaan yang sama. Awas Neng, sebagai istri nanti laki-laki tambah kurus sudah nikah, kenapa tambah kurus? Calon istrinya dulunya update statusnya masakan apapun dia update status. Nah setelah nikah masak air aja gosong, saking gak bisa masaknya. Coba realisasikan sekarang setelah menikah nih harus ada pembelajaran yang bagus gitu ya Neng. Makanya saya nitip nih, kalau udah menikah nanti itu harus ikut sama-sama bertanggung jawab gitu. Perempuan awas nih khususnya. Kalau perempuan itu nih jangan banyak main sosmed lah, sosial media. Kenapa? Ini mah suami sakit, update status, tag foto nih, lu meriang nih, suami aku cepret, emot nangis. Hari kedua suami gak mau makan, nambah panas, foto lagi. Udah dipoto tuh nambah parah, gak mau makan. Hari kelima dipoto lagi, innalillahi meninggal. Neng makanya obatin. Suami sakit jangan dipoto, kompres, kasih obat, suapin makannya. Nah kita mah lebih mementingkan medsos, curhat gitu. Makanya nitip ulang dari sekarang, setelah kita menikah harus sama-sama merasakan kebahagiaan. Kalau ada yang bertanya misalnya, Ustadz gimana caranya kita berumah tangga setelah menikah itu menjadi keluarga yang sama-sama bahagia? Ada 3 treatmentnya. Ada 3 treatment kalau adik-adik menikah, setelah menikah pengen sama Allah dijadikan keluarga yang sama-sama bahagia. Pertama apa? Pertama, bulatkan, luruskan niat kita mau menikah. So, niat mau menikah mau ngapain? Update status, bikin konten, kemana? Neng, menikah mau apa Neng? Neng, niat nikah mau ngapain? Apa niatnya? Hah? Bingung? Pak, niat nikah apa? Malin ibadah. Berarti ya sepakatnya nikah itu tujuannya mau beribadah. Sepakat tuh? Sepakat, karena cek ulama kata Rasul beribadah. Berarti nitip. Nih, saya mau mendongeng dulu nih. Kalau adik-adik tujuan nikah mau beribadah, berarti nitip. Harus menghilangkan apanya? Harus mengikuti yang dicontohkan sama Rasul. Nih, Rasul dulu gini. Rasul ditanya sama para sahabat, "Ya Rasulullah, apa biasanya seorang laki-laki dan perempuan memilih calon istri dan calon suaminya?" Kata Rasul ada 3. Biasa enggak nih? Ada enggak? Yang pertama kata Rasul, perempuan mandang laki-laki mau dinikah sama laki-laki. Laki-laki mau menikah sama istri itu karena faktor tampan dan cantik. Benar tak? Benar enggak? Tuh Ustaz. Benar Neng. Neng, calon suami kita ganteng tuh Neng. Calon suami Neng. Enggak. Kak Jun, nanti kalau setelah menikah hidungnya pindah ke pantat Kak Jun. Kan pengen yang sempurna, pengen yang tampan, bener ya?
Laki-laki mandang istrinya pengen yang cantik, mau menikah karena cantik, benar? So, rata-rata. Tapi nitip kata Rasul, boleh, bukannya tidak boleh. Neng mempertahankan cantiknya, mempertahankan ketampanannya, mempertahankan kegagahannya, badannya biar respon, biar tetap sempurna. Boleh, tapi nitip kalau tujuan nikah karena semata tampan dan cantik, itu tidak akan bertahan lama. So, kalau neng cantik itu ada masanya. 50 tahun udah. Sekarang neng enak kalau dibedak beres. Nanti mas setelah 30 ke daun ke depan harus dihaplas dulu. Biar rata. Itu. Ya, kalau mandang dari seorang calon istri karena cantik misalkan istri mandang seorang suami teh mau dinikah sama suami harus tampan, itu tidak akan bertahan lama karena ada masa waktunya. Bulan maju aja sebulan, gak bakal lama. Bukan bertahun-tahun udah. Nah, cantik tampan. Ya coba kalau misalnya saya suka sama si itu teh tinggi, putih badannya, ganteng, irungnya mancung. Setelah nikah coba sama Allah dicoba, diuji rumah tangga kita. Suami kita nih kecelakaan, parah celakanya, saking parah-parahnya nih suami kita nih, kaki sama kepalanya pisah, mau gimana? Biasa-biasa aja kaki sama kepalanya udah pisah sekarang juga. Ya. Ini mah cacat, dikasih cacat sama Allah, kakinya nggak ada sebelah misalnya. Tadinya kita mau yang perfect suami, apakah mau bertahan? Tidak akan. Boleh, tapi jangan diprioritaskan. Ya, Neng. Yang keduanya kata Rasul, biasanya seorang perempuan mau dinikah sama laki-laki mau mempersunting, mau menikah seorang perempuan, faktor harta. Betul nggak? Di sini ada perempuan nih yang mau nikah sama suaminya karena nganggur, ada nggak? Ih, saya suka sama suami nganggur misalnya. Aneh begitu mah, udah dikompres panas. Rata-rata pengen kerja, udah kerja atau belum, kan gitu. Rata-rata faktor harta. Tapi benar, tong dijadikan kata Rasul, bukan tidak boleh, tapi jangan dijadikan prioritas. Neng, kunaon neng makin nikah jeung si A sama si A itu, dia mah kerjanya hebat di kantor, Ustaz. Di kantor, pas dijenguk teh, kantor hansip. Itu, kunaon mau menikah sama itu, bukannya kan dulu mah calon pacar semuanya cantik, kok sekarang nggak cantik sih, agak hitam sekarang. Jangan dilihat mukanya, lihat bapaknya. Bapaknya orang kaya coy, tuan takur, rumahnya di Sukabumi banyak, tanahnya banyak. Mampir ke rumahnya capek. Kenapa capek? Saya dari tengah rumah mau ke WC harus naik sepeda. Saking luasnya itu rumah. Jadi memang nikah misalnya karena lihat harta. Kalau orang udah berpendapat memprioritaskan menikah dengan pasangan karena harta, kata Rasul, tidak akan bertahan lama. Neng punya suami kita kerja nih. Kerjanya mapan? Apa pedagang yang sukses. Pembisnisnya hebat. Tapi setelah menikah diuji sama Allah, kerjaannya dikeluarkan. Dagangnya yang tadinya laris tidak laku lagi, tidak ramai lagi jualannya. Apakah akan bertahan lama nih? Kasih nggak sesuai. Tujuannya nikahnya karena faktor harta, itu nggak akan bertahan. Makanya nitip nanti saling dukung. Kalau setelah menikah harus saling mendukung. Saya dari Cianjur pindah ke sini, saya nggak kerja pakai sarung, sama orang tua harus pakai sarung. Intinya harus peci jangan dibuka. Saya nyari pabrik nih, setelah nikah nyari pabrik. Yang pabrik yang menerima pekerja yang pakai peci kan nggak ada. Tapi sama Allah dilindungi.
istri tambah gemuk, makan terus. Itu ya, jangan takut. Nah, makanya saling dukung. Kenapa saling dukung? Nih, Neng, nanti kalau istri yang baik itu suami keluar dari rumah, kerja, berjualan, berusaha bertani misalnya, bisnis, Neng sebagai istri diam di rumah, ambil sejadah, sholat 2 rakaat duha, doain suami. Begitu. Awas, ini mah uang we, make up, terus bayar iyo, nama teh online, balanya we, balanya. Awas, saling dukung, suami keluar doain istri yang soleh, udah duha 2 rakaat, ya Allah kasih rezeki suami saya yang halal, biar yang dimakan sama Neng itu halal. Yuk mas suami nggak diam di rumah, suruh cari uang, nggak boleh istirahat misalkan, saking kita cintanya tadinya karena faktor harta. Ya, kembali lagi yang ke nomor 2, bahwa rata-rata suami atau laki-laki atau perempuan lihat ke pasangan itu mau menikah karena faktor harta, tidak bisa dipungkiri. Boleh, tapi jangan dijadikan prioritas. Kalau diprioritaskan tidak akan bertahan lama. Yang ketiganya, Rasul biasanya, kata Rasul, mandang pasangan mah cantik tidak, tampan tidak, harta nomor sekian karena bisa dicari. Kunaon atuh? Ah dia mah nggak cantik, nggak tampan, nggak kaya, nggak berjualan, nganggur, tapi suka melihat karena jadi menikah karena faktor ilmu agamanya. Nah, makanya di sini, di sekarang nih, Neng liatin faktor agama masing-masing. Liatin nih calon istrinya, suka sholat Tara. Oh iya suka sholat, istri saya mah Ustadz rajin sholatnya. Maghrib aja 6 rakaat. Rajin itu mah, nggak tahu. Sama Ustadz, suami saya juga nih, calon suami saya yang mau saya nikah, rajin Ustadz. Ibadah itu rajin, sholat Jumat aja hari Rabu datangnya. Aneh eta mah. Jangan sampai gitu. Harus tahu sekarang. Jangan sekali ibadah sholat nih, sekarang jaga Neng. Pokoknya saling ingetin sekarang sholatnya. Teteh sholatnya harus dijaga gitu atuh. WhatsApp teh, mah udah makan belum? Kalau belum makan diantarkan teh. Udah sholat belum teh? Calon istri. Nah tanyain. Udah sholat belum? Ayo tanyanya gitu. Udah makan belum? Belum Neng. Makan dulu atuh. Mau dikasih nggak dianterin? Aneh Pak. Awas ya, dari sekarang nih lihat segi ibadah agama, karena ibadah segi agama itu akan, kata Rasul, akan bertahan lama jika seseorang menanamkan ilmu dan agama dimasukkan ke hukum pernikahan. Yakin orang itu akan selamat, akan memiliki penuh kebahagiaan. Jadi intinya begini, 3 alternatif kebiasaan seorang perempuan atau laki-laki menikah itu karena 3 sebab. Makanya nitip, kalau niatnya udah beribadah lagi nih, niat udah mau niat kata tadi udah beribadah, berarti Neng sebagai calon istri, sebagai suami nanti harus dipersiapkan dari sekarang. Banyak kekurangan pasangan masing-masing nih. Neng, sekarang actingnya ayah. Ngomong halus acting, sinta jadi nikahnya. Neng juga pura-pura anggun. Sekali makan habis 3 piring, padahal mah di depan suami mah calon mah makan aja sedikit-sedikit. Sinta jadi nikahnya. Banyak acting, ngomong kasar. Banyak hal yang ditutupi dari pasangan masing-masing nih sekarang. Tapi nanti ketahuannya setelah menikah. Makanya nitip, kita udah diikat dengan niat yang benar. Menikah itu tujuannya mau beribadah, berarti siap dari sekarang menerima pasangan masing-masing. Apapun kekurangan
Ya. Neng, pernah nggak kentut payun depan calon suami? Neng, pernah kentut nggak? Wah, ditahan. Kenapa Neng merah sakit ya? Sakit, padahal pengen kentut. So, makan oge biasanya gembul banyak. Oh, diajak makan di luar mah. Ya Allah. Meni ancin dikit, toge aja makan bakso aja togenya satu-satu. Gimana itu coba? Acting. Nah, nanti nih karakter masing-masing ketahuannya setelah menikah. Nah, makanya bukan mencari kesalahan, bukan mencari kekurangan. Siapkan legowo kekurangannya. Terima. Kalau bisanya perbaiki kekurangan yang ada itu dengan kelebihan yang ada di pasangan masing-masing. Nah, jadi intinya gitu. Yang pertama, Neng sama A kalau mau bahagia berarti niat luruskan. Niatnya harus benar, yaitu mau beribadah. Yang keduanya, sakralkan ketika walimatul ursi atau resepsi pernikahan. Kenapa harus disakralkan? Harus disakralkan. Cara mensakralkannya gimana? Nanti ketika walimatul ursi atau akad pernikahan, Neng sama AA jangan sekali-kali melanggar atau meninggalkan apa yang diperintahkan sama Allah. Di antaranya apa? Sholat. Nanti waktu akad nikah kudu sholat. Rata-rata perempuan nih berani ninggalin sholat. Karena apa? Make up. Merah, hijau, abu-abu, ungu, nempel di badan, endorse material, araya. Gak mau sholat, kenapa tuh Ustaz? Mau sholat tuh kan hilang lagi. Gak mau sholat. Nitip nanti mau ganti make up itu sebelum ganti make up sholat dulu. Bedak itu tebel bedaknya perempuan nanti nggak kenal gini nih Ustaz, nggak kenal nih. Sekarang kena nih. Nanti misalnya kalau kebetulan misalnya ke rumahnya diundang undangan nggak kenal. Kenapa? Tebel bedak aja. Dicolok nyerek segini. Bedak. Nggak mau wudu, berani ninggalin sholat. Nah, tugas nanti AA sebagai suami di akad pernikahan, di resepsi pernikahan mengingatkan istrinya sholatnya. Kenapa demikian Ustaz? Sekali nih, Neng A di Bahjatul Wasail nih. Kitab Bahjatul Wasail pendek segini. Ditulis sekali orang meninggalkan sholat tanpa dikodok seumur hidup dari balik. Sekali meninggalkan sholat, Allah mengutus malaikat buat apa? Buat menuliskan Fulan bin Fulan min babinar. Ditulis si orang yang gak sholat itu di pintu neraka. Kalau udah ada tulisan di pintu neraka, jelas masuknya ke situ. Sekali seumur hidup. Apalagi tiap hari. Nih, laki-laki gimana? Sholatnya aman? Insyaallah. Mas, Ustaz, saya mah sholatnya viral. Sholat viral doang apa maghrib doang. Itu sholatnya. Saya mau kan ikut anjuran dokter, makan obat aja sehari 3 kali, sholat aja 3 kali nggak bisa, harus 5 kali. Awas, jaga sholat. Neng sama waktu resepsi pernikahan, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Ditulis di neraka dari kodoan. Tinggalin Bahjatul Wasail. Awas, nitip ya. Sekali apalagi tiap hari. Yuk, laki-laki ya. Ubah dari sekarang. Subuh kesiangan. Zuhur capek masih kerja. Asar masih kerja capek baru pulang kerja. Maghrib baru aja nyampe udah sholat lagi. Terus sholat. Isya ngantuk tidur. Kapan sholatnya? Jaga sholatnya. Saya yakin nih, kalau perempuan bisa menjaga sholatnya, tidak ketinggalan sholatnya, nih sebagai suami, jamin nih, orang itu pasti akan menjaga amanah suaminya.
Perintah Allah aja dia jalankan, apalagi perintah suami. Neng, kalau laki-laki menjaga sholatnya yang 5 waktu nih, itu pemimpin yang bagus. Tanggung jawab terhadap apa yang diperintahkan sama Allah. Apalagi tanggung jawab dia sebagai suami terhadap istrinya. Mas, sholatnya, ya Allah. Sholatnya harus dijaga ketika walimatul ursi atau akad pernikahan. Karena apa? Allah akan menurunkan berkahnya. Allah akan menurunkan berkahnya kepada orang yang menjaga sholatnya. Mau gimana diturunkan berkahnya dari Allah? Sholatnya aja di situ pengantin gak sholat, laki-lakinya gak sholat, ibu mertua gak sholat, tukang kukumah oge teu sholat, coba kumah gimana? Ya, nitip nih sholat. Berarti nih kalau mau bahagia itu pertama niat luruskan, yang keduanya apa? Yang keduanya menjaga sholat. Yang ketiganya kalau sama-sama bahagia harus apa? Harus ketika walimatul ursi harus diusahakan jadi pengemis. Ya, Neng sama A nanti nih harus jadi pengemis. Ngemis apa? Bukan Pak 25 ribu Pak, jangan gitu. Tapi apa? Ngemis doa. Pengen didoain. Setiap orang yang datang harus keluar dari mulutnya buat mendoakan Neng jeung Aa nanti di acara pernikahan. Ya mah ditulisan di banner mohon 250.000. Duit we terus. Doa harus kedengar. Ya. Nah, itu mungkin dari saya 1, sebetulnya ada 100 nih. Baru 1. Visi-visinya harus sama-sama saling bahagia. Ini garis besarnya. Harus sama paling bahagia, berarti luruskan niatnya. Harus siap menerima kekurangan pasangan masing-masing karena niat kita itu mau beribadah. Yang keduanya, ketika walimatul ursi sakralkan, cara mensakralkannya adalah jaga sholat dan harus meminta doa dari setiap orang yang datang. Yang keduanya visi dan misinya setelah menikah, mungkin garis besarnya aja ini mah. Neng sama A udah menikah Nisa, harus visi dan misinya harus sama-sama tambah bagus, tambah hebat, tambah bijaksana, menjadikan orang tua menghormati, memuliakan kedua orang tuanya. Nanti kalau punya orang tua harus tambah bagus. Sebelum menikah mah kita teh nggak ngasih uang 50.000, tapi setelah menikah mah harus bagus, tambah bagus. Jengukin orang tua, ya. Nah ini garis besarnya. Yang ketiganya, Neng sama A nih, visi dan misinya kan kita sebagai suami istri pasangan yang berbeda antara suami dan istri. Jadikan pasangan kita itu partner. Partner buat apa? Buat beribadah, mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mau beribadah jangan jauh-jauh. Ada istri nih, Neng mau beribadah nih jangan jauh-jauh. Ada suami pulang kerja bau ketek, cium jidatnya, ibadah. Gajian, habis gajian cukup berterima kasih, cukup terima kasih. Gimana cara terima kasih? Dapat gaji, terima nih gajinya, langsung kasih. Imam dapat gaji, terima transit 50%, kasih ke istri. Terima kasih, terima langsung kasih. Kasih kepercayaan ke istri. Itu ya, itu nitip nih, berarti 3 nih. Hak niat kita luruskan dari sekarang beribadah. Neng dan A setelah menikah nitip orang tua nih harus dijadikan emas, harus dijadikan benda pusaka. Kenapa emas? Diibaratkan emas, lecet sedikit kita sipuh lagi. Gak boleh dibiarkan kotor. Berarti harus dilihat tuh, dilihat terus, jengukin kalau masih ada. Ya, jangan sampai orang tua sakit hatinya. Ya, harus sama nama bagus. Dengar, nggak ada istilah mertua. Nitip, nggak ada istilah mertua. Yang ada orang tua. Jangan sampai menghalang-halangi ya. Yang keduanya, yang ketiganya, partner AA dan Neng mau beribadah nih ada di sebelahnya, ada di pasangannya. Ya, pulang kerja, kerjanya di bengkel, ini penuh sama oli, cium.
Mahal itu nyium pahalanya. Sama dengan mencium Hajar Aswad. Coba ongkosnya berapa kalau ke Makkah? Nyium Hajar Aswad. Belum disikut sama orang kalau nyium Hajar Aswad. Neng mah gampang cuman cium seorang suami. Makanya usahain. Neng, nanti harus amanah nih nanti seorang istri. Pokoknya kalau suami kerja itu, Neng harus tahu nih pulang jam berapa. Siap-siap di rumah. Pakai mandi yang bagus. Pakai baju yang bagus. Oh, ini di lipstick, ini diparfumin gitu. Ini mah kebanyakan ibu-ibu sosialitas sekarang itu parfum wangi, baju bagus, sendal bagus, itu buat keondangan. Giliran sama suami bau. Iya, giliran suami bau kayu putih masuk angin. Itu harusnya parfum wangi itu buat suami. Baju bagus itu buat dilihat sama suami. Bibir merah itu lenjang tukang ojek, bukan. Tapi buat suami, di depan suami harus merah terus. Sambut. Walaupun kerjaannya suami itu misalnya kotor atau buruk. Ya, insya Allah ya. Nitip dari sekarang, sok jadiin suami kita cari partner buat nyari pahala. Jadiin istri kita partner buat mencari pahala. Mungkin dari saya 3 nih. Nanti ada istilah fikihnya, malahan ada hakul jaujati ala jauji, hakul jauji ala jaujati. Nanti mungkin dari pemateri yang selanjutnya, mungkin tidak lama. Dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Intinya semata-mata itu kesalahan dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya, mudah-mudahan menjadi bekal ilmu bermanfaat buat adik-adik semua. Insyaallah. Mungkin doa dari saya, semoga adik-adik lancar sampai waktunya, yaitu akad resepsi pernikahan, dan setelah resepsi pernikahan dinyatakan sah sebagai suami istri. Mudah-mudahan dijadiin keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk pemateri selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh teman saya, yaitu beliau seorang bersama penyuluh agama bidang buta aksara Quran, sekaligus beliau imam besar di Masjid Al-Jikro. Dengan segala kehormatan, awsa'ul waqti ma'an kulli hurmatin usalimu laka. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan.